Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita FNG Channel. Di video kita yang kali ini aku lagi pengen ngebahas mengenai seorang raja Inggris yang terkenal dan sangat fenomenal. Raja siapa itu? Yuk kita bahas sama-sama di video kita. Nah, raja yang pengen aku bahas kali ini adalah Raja Edward ke-8. Oke, sebagai introduction aja, Raja Edward ke-8 itu merupakan anak pertama dari Raja George ke-5 dan Ratu Mary. Raja George ke-5 itu merupakan kakek dari Ratu Elizabeth. Terus Raja George ke-5 ini punya anak pertama, yaitu Raja Edward ke-8. Nah, terus anak keduanya itu yang nanti menjadi Raja George ke-6. Nah, berarti Raja Edward ke-8 itu merupakan paman dari Ratu Elizabeth kedua. Nah, jadi Raja Edward ke-8 itu menjadi Prince of Wales di umurnya yang ke-16. Nah, jadi pas ayahnya yaitu Raja George ke-5 diangkat jadi raja, dia juga diangkat jadi Prince of Wales. Jadi Prince of Wales itu merupakan gelar yang diberikan untuk putra mahkota yang nanti mewarisi tahta sebagai raja dari ayahnya. Nah, kalau Prince of Wales yang sekarang itu adalah Pangeran William yang merupakan anak dari Raja Charles. Setelah dia diangkat menjadi Prince of Wales, dia ngerjain kewajiban dan tugas-tugasnya sebagai putra mahkota dengan baik dan ngerjain pekerjaan-pekerjaan putra mahkota pada umumnya. Setelah dia jadi putra mahkota, dia itu jadi terkenal banget. Dia itu jadi seseorang yang paling banyak fotonya diambil. Dan dia itu populer banget karena selain dia itu putra mahkota, dia itu juga ganteng banget dan fashionnya itu sangat bagus banget. Sampai di tahun 1924 itu Men's Magazine mengeluarkan statement bahwa anak-anak muda di Amerika itu sangat tertarik dengan fashion dari pangeran ini. Terus karena dia itu ganteng dan populer, dia itu gampang banget dapet pacar, jadi dia sering gonta-ganti pacar. Nah, hal ini tuh membuat ayahnya yaitu Raja George ke-5 itu khawatir karena dia ganti-ganti pacar terus dan gak pernah serius. Terus juga Perdana Menteri waktu itu yang namanya Stanley Baldwin, Perdana Menterinya itu juga khawatir akan perbuatan dari pangeran ini karena dia gonta-ganti pacar, sedangkan dia itu merupakan calon raja, dia itu nggak seharusnya berperilakuan kayak gitu. Belum lagi salah satu dari mantan pacarnya itu adalah istri orang. Nah, jadi ini kan bisa menimbulkan skandal di dalam kerajaan Inggris. Nah, terus ayahnya yaitu Raja George ke-5 itu kecewa banget sama anaknya ini. Raja George ke-5 bilang kalau sampai nanti dia meninggal, Edward ke-8 ini bakal naik tahta jadi raja dan dia bakal ngehancurin semuanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Raja George ke-5 itu juga terang-terangan kalau dia itu lebih menyukai adik dari Edward ke-8 yaitu George ke-6. Dan Raja George ke-5 ini juga sayang banget sama cucunya. Waktu itu masih Putri Elizabeth. Karena Edward ke-8 ini sering gonta-ganti pacar. Jadi dia itu nggak pernah serius sampai umur 40 itu dia belum married. Jadi ayahnya Raja George ke-5 itu khawatir banget sama anaknya ini. Nah, terus Raja George ke-5 akhirnya meninggal dunia di tahun 1936. Nah, jadi Edward ke-8 menjadi raja di usianya yang ke-42, dia menggantikan ayahnya. Tapi baru beberapa bulan nih ya dia itu jadi raja, dia itu membuat kehebohan di Inggris karena dia itu melamar Wallis Simpson. Nah, Wallis Simpson ini seorang sosialita Amerika dan dia itu juga janda cerai 2 kali. Nah, jadi pas Raja Edward ke-8 tuh ngelamar Wallis Simpson, si Wallis Simpson tuh statusnya masih menikah sama mantan suaminya, tapi perceraiannya lagi diurus. Nah, Perdana Menteri Inggris yang waktu itu masih sama yaitu Stanley Baldwin menentang dengan keras mengenai hubungan ini. Nah, karena di zaman itu anggota keluarga kerajaan Inggris, apalagi seorang raja, nggak boleh punya pasangan yang statusnya itu udah cerai atau janda cerai. Nah, tapi dia tetap bersikukuh pengen menikahi Wallis Simpson. Raja Edward ke-8 ini juga paham ya kalau dia tetap maju menikah dengan Wallis Simpson akan terjadi keributan besar di Inggris, banyak yang protes, terus juga ditentang sana sini. Jadi dia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Inggris demi menikahi wanita yang dia cintai. Jadi dia mengorbanin tahtanya sebagai raja demi wanita yang ia cintai.
Nah, jadi 11 bulan setelah dia menjadi raja, dia resmi mengundurkan diri dan ngasih pidato ke hadapan semua orang-orang Inggris bahwa dia mengundurkan diri jadi raja dan posisinya sebagai raja akan digantikan oleh adiknya, yaitu Raja George ke-6 yang merupakan ayah dari Ratu Elizabeth. Nah, jadi omongan dari Raja George ke-5, ayahnya Raja Edward ke-8 tuh bener ya. Kan dia bilang kalau setelah Raja George ke-5 meninggal dunia dan Raja Edward ke-8 jadi raja, dia akan ngehancurin semuanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ini bener, baru dia 11 bulan jadi raja, dia udah mengundurkan diri dan dia akhirnya menjadi raja yang memerintah Inggris dengan waktu tersingkat, yaitu 11 bulan. Nah, akhirnya dia menikah dengan Wallis Simpson di tahun 1937 setelah urusan perceraian Wallis Simpson dan mantan suaminya selesai. Nah, jadi akhirnya King George VI menjadi raja baru di Inggris, dan di posisi berikutnya ada Putri Elizabeth. Jadi nanti kalau Raja George ke-6 meninggal dunia akan digantikan oleh putri sulungnya, yaitu Putri Elizabeth. Nah, jadi sebetulnya Raja George ke-6 itu sama sekali nggak nyangka kalau dia itu bakal bisa jadi raja, karena semuanya itu bakal ngira kalau Edward ke-8 tuh bakal jadi raja. Kan dia cuma anak kedua. Nah, biasanya kalau di kerajaan Inggris yang jadi penerus tata itu kan anak sulung. Nah, kalau King George ke-6 ini kan anak kedua, dia tuh nggak nyangka kalau dia itu bakal jadi raja. Yang tadinya keluarga dari George ke-6 termasuk anak-anaknya, yaitu Putri Elizabeth dan Putri Margaret, tenang-tenang aja, nggak pernah disorot media. Tiba-tiba keluarganya itu jadi disorot media dan jadi terkenal banget karena dia sekarang adalah raja di Inggris. Nah, jadi itulah tadi cerita singkat mengenai seorang raja di Inggris yang rela kehilangan tahtanya sebagai raja demi wanita yang ia cintai. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini itu bermanfaat buat kalian semua. Bagi yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.